Hello smart people. Semoga kalian dalam keadaan selalu sehat dan berkelimpahan. Jumpa lagi dengan kami. Pada channel ini, kalian akan kami suguhkan beragam informasi seputar dunia perikanan, mulai dari kegiatan budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, kuliner seputar ikan, wawancara narasumber yang menjalankan bisnis perikanan, penangkapan ikan, dan peluang bisnis seputar perikanan. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang tujuan aquaculture. Tapi sebelum itu, sebagai smart people, kalian pasti dukung channel ini agar selalu terus berkembang dan memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang di luar sana. Tunggu apa lagi? Yuk pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. So please, Sarah pakai right. Okay, thank you. Jangan lupa juga pencet tombol like-nya, oke. Yang mau share dan komen, dipersilahkan. Terima kasih. Mari kita kembali ke topik utama video ini, cekidot. Tujuan aquaculture. Beragam aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan aquaculture memiliki tujuan utama, yaitu memproduksi ikan yang memiliki nilai komersial atau keuntungan secara ekonomi, sehingga sumber daya yang sudah dikeluarkan dalam aktivitas tersebut dapat dikembalikan nilainya dalam ukuran waktu tertentu. Jika diuraikan lebih detail, tujuan dari aquaculture diantaranya produk makanan. Sebagai produk makanan, ikan menyumbang kontribusi lebih dari 15% dari total pasokan protein hewani bagi tubuh manusia. Sebagian besar produksi perikanan ditujukan sebagai ikan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Perbaikan stok ikan di lautan di perairan umum lainnya semakin berkurang sebagai akibat dari penangkapan yang dilakukan secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Ditambah kondisi alam yang sudah mengalami penurunan menjadikan kualitas perairan ikut menurun juga. Penangkapan ikan dan laju pertumbuhan ikan tidak sejalan simbang, di mana laju penangkapan lebih cepat daripada laju pertumbuhan ikan, sehingga keberadaan ikan di alam semakin menipis. Apabila aktivitas penangkapan tidak diimbangi dengan aktivitas stok ikan di alam, maka lambat laut produktivitas penangkapan ikan oleh nelayan akan berkurang. Jika kondisi ini dibiarkan, maka tidak diragukan lagi spesies ikan yang ditangkap akan punah. Selain itu, para nelayan akan kehilangan mata pencahariannya. Maka, aktivitas restocking ikan di perairan terbuka, ya Kenny, di laut maupun perairan umum lainnya perlu digalakkan, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga lain yang terkait. Disinilah peranan aquaculture sangat penting, di mana aquaculture dengan beragam metode kegiatannya memproduksi benih ikan dengan skala besar dan dalam waktu yang relatif singkat, melakukan perbaikan ketersediaan ikan di perairan terbuka tersebut. Apabila kegiatan ini dapat dijaga keberlangsungannya, maka interaksi antara perikanan tangkap dengan aquaculture akan terjalin secara berkelanjutan, dan para pelaku yang terlibat dapat bersama-sama menjaga kelestarian komoditi perikanan dengan lebih bertanggung jawab agar didapatkan sebuah win-win solution. Produksi ikan untuk wisata. Kegiatan wisata yang berkaitan dengan perikanan adalah pemancingan dan atraksi ikan dalam akuarium besar. Wisata pemancingan maupun akuarium besar akan membutuhkan komoditi perikanan dari hasil kegiatan aquaculture, di mana dengan adanya aquaculture pelaksana wisata dapat memesan jenis dan ukuran ikan yang dikendaki. Dalam wisata pemancingan misalnya, ikan yang ditanam di kolam pancingan akan habis sering para pemancing mendapatkan ikan di kolam tersebut. Kekurangan stok ikan di kolam itu dipenuhi dari hasil kegiatan aquaculture. Lebih jauh lagi, ternyata aktivitas mancing itu tidak hanya dilakukan di kolam saja, tetapi juga dilakukan di perairan umum bahkan laut. Jika keberadaan ikan berkurang, maka aktivitas memancing tidak lagi menjadi pilihan untuk aktivitas wisata. Berbeda jika di perairan itu dilakukan restocking komoditi ikan tertentu, maka gairah wisata mancing akan semakin meningkat. Banyak pelaku usaha lain yang berkaitan dengan aktivitas mancing akan mendapat dampak positif dari wisata mancing ini. Dengan demikian, roda ekonomi di dunia perikanan akan semakin membaik dari waktu ke waktu.
Produksi ikan umpan. Ada beberapa komoditi ikan yang dapat dijadikan sebagai ikan umpan untuk menangkap ikan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Setidaknya ada 3 jenis ikan yang dijadikan sebagai ikan umpan atau pakan. Bandeng, lele, dan ikan mas adalah contoh ikan-ikan yang dibudidayakan untuk dijadikan sebagai makanan ikan lain. Terlebih ikan bandeng. Ikan ini dijadikan sebagai ikan umpan hidup untuk menangkap ikan tuna yang berukuran lebih besar dan memiliki nilai ekonomi tinggi dibanding ikan bandeng itu sendiri. Dengan warnanya yang keperak-perakan menjadikan ikan bandeng menjadi pilihan terbaik para nelayan penangkap ikan tuna. Ikan bandeng mampu menarik perhatian ikan tuna untuk memakannya. Dengan kelebihan inilah, para nelayan mampu menangkap ikan tuna 3-5 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan ikan beku. Melihat kondisi ini, tidak aneh apabila permintaan ikan bandeng sebagai ikan umpan hidup semakin meningkat jumlahnya. Walaupun permintaan terus meningkat, para pembudidaya bandeng belum mampu memenuhi semua permintaan itu, di mana permintaan bandeng tembus di angka 140%. Berbeda dengan ikan bandeng, ikan mas dan lele diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan hias. Ikan hias yang dimaksud diantaranya lohan dan arwana. Karena kebutuhan pakan terhadap ikan mas dan ikan lele ini cenderung stabil, sehingga memproduksi ikan untuk umpan ini menjadi jauh lebih menguntungkan jika dibanding untuk konsumsi manusia. Produksi ikan hias. Pengelompokan ikan menjadi ikan hias memiliki kriteria tertentu. Ada yang dilihat dari warnanya, bentuk tubuhnya, dan tingkah lakunya yang unik, sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, nilai ekonomi tinggi pun dapat dilihat dari tingkat kesulitan pengadaan ikan hias tersebut, baik dari hasil penangkapan maupun dari hasil akukultur. Semakin sulit ditangkap atau dikembangbiakan, maka harganya akan semakin tinggi. Hal ini berkaitan erat dengan jumlahnya yang semakin langka. Karena sejalan dengan prinsip ekonomi, semakin langka suatu barang, sedangkan permintaan semakin meningkat, maka nilai dari barang itu akan semakin tinggi, baik mahal. Berlaku juga untuk ikan hias. Ikan hias dikelompokkan pada ikan hias air tawar dan ikan hias air laut. Umumnya ikan hias air laut didapat dari hasil penangkapan, sedangkan ikan hias air tawar didapat dari hasil pengembangan kegiatan akukultur. Produksi ikan hias ini lebih banyak berkembang pada perikanan hias air tawar melalui penerapan beberapa teknologi akukultur. Daur ulang bahan organik. Bahan organik yang biasa dimakan oleh adalah limbah organik yang berasal dari sisa makanan rumah tangga. Umumnya ikan yang memakan sisa buangan rumah tangga ini adalah lele, gurami, dan mujar. Sedangkan jika di perairan umum seperti di Waduk Cirata misalnya, bahan organiknya berupa fitoplankton yang jumlahnya sangat melimpah sebagai akibat dari aktivitas aquacultur dalam karamba jaring apung. Sisa-sisa pakan yang diberikan pembudidaya larut ke dalam perairan itu dan menjadi unsur hara yang dibutuhkan oleh organisme fitoplankton di perairan tersebut. Dengan semakin bertambahnya jumlah sisa pakan tersebut, maka jumlah fitoplankton pun akan meningkat. Jika jumlah fitoplankton terus meningkat, akan terjadi ledakan fitoplankton yang dapat merugikan komoditi akukultur yang sedang dipelihara. Jika malam hari akan terjadi penurunan jumlah oksigen, dan jika fitoplankton ini mati, maka dalam penguraiannya pun akan ikut menurunkan jumlah oksigen terlarut dalam air. Dan kondisi ini sangat membahayakan pada kelangsungan hidup komoditi ikan yang dipelihara. Untuk mengantisipasi ledakan fitoplankton dibutuhkanlah komoditi aquacultur lain yang dapat memakan fitoplankton ini dalam jumlah yang besar. Komoditi perikanan ini diantaranya adalah ikan mola, tambakan, nilem, dan kerang air tawar. Komoditi pemakan fitoplankton itu ditebar ke perairan umum tersebut sebagai restocking ikan. Ikan itu boleh ditangkap oleh siapa saja. Dengan cara ini, maka dampak positif akan dirasakan oleh pembudidaya, nelayan, dan perairan itu sendiri. Pembudidaya mendapat media pemeliharaan berupa kondisi air yang optimal. Nelayan mendapat hasil tangkapan yang melimpah. Perairan menjadi normal tanpa ada lagi organisme yang mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Produksi bahan industri. Industri yang dimaksud terdiri dari industri pakan,
obat-obatan, kosamik, tekstil, industri cat, keramik, pasta gigi, dan lain sebagainya. Contoh komoditi akukultur untuk bahan industri ini adalah rumput laut pati, nila fitoplankton, celor laut koridoras, gudang mimi. Rumput laut mampu menghasilkan keraginan, agar-agar dan aginat yang dipakai di industri kosmetik, farmasi, tekstil, panganan, keramik, dan lain sebagainya. Ikan nila dan patin dipelihara hingga ukurannya 1 kg per ekor. Kemudian dilakukan fillet dan deboning untuk memisahkan daging dari bagian tubuh ikan lainnya. Daging nila dijadikan sebagai bahan makanan pengganti daging udang karena kemiripan dari segi teksturnya. Sedangkan patin diolah kembali menjadi bahan industri pembuatan sosis, burger, bakso, nugget, dan produk olahan makanan lainnya. Pada video ini kalian sudah belajar tentang Tujuan akuakultur. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian seputar dunia perikanan di Indonesia khususnya. Di video selanjutnya kalian akan belajar tentang Pemilihan spesies akuakultur. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.